Halo semuanya, dalam video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang biografi dan perjuangan seorang tokoh pahlawan nasional dalam memperjuangkan keutuhan bangsa. Penasaran bukan? Namun, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Arianto Preyongki, yang kedua ada Brigita Gita Mentari, dan yang ketiga ada saya sendiri, Edward Renaldo. Oke, langsung saja ya, kita mulai pada penjelasan yang pertama. Biografi Silas Papare. Ada yang tahu Silas Papare itu siapa? Ya, Silas Papare adalah seorang tokoh pejuang dari timur Indonesia yang berjasa dalam menyatukan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare lahir pada tanggal 18 Desember 1918 di Serui, Papua, dan wafat pada tanggal 7 Maret 1979 di Serui, Papua pada umur yang ke-60 tahun. Silas Papare menganut agama Kristen Protestan dan memiliki seorang istri yang bernama Nyi Regina Aibu. Ibu Silas Papare bernama Dorcas Mange dan ayahnya bernama Musa Papare. Silas Papare pernah menduduki sekolah di Fall School, sekolah desa di Serui, dan bersekolah sebagai juru rawat pada tahun 1935. Mungkin sekian dari penjelasan tentang biografi Silas Papare. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang kisah perjuangan Silas Papare dalam memperjuangkan keutuhan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan kisah perjuangan Silas Papare. Kontribusi Silas Papare yang berlatar belakang sebagai seorang perawat dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan sangat tidak diragukan lagi. Silas Papare berjuang membebaskan untuk menyatukan Irian Barat dengan Republik Indonesia ketika Irian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda. Berbagai usaha telah dilakukan Silas Papare, seperti pemberontakan, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, serta Badan Perjuangan Irian. Perjuangannya membuahkan hasil. Irian Barat merdeka dan menyatu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada bulan Desember 1945, perjuangan Silas Papare dimulai. Dia dan teman-temannya berusaha mempengaruhi pemuda-pemuda di Irian Barat yang tergabung dalam Batalion Papua agar melancarkan pemberontakan. Namun rencana itu semuanya gagal, karena rencana tersebut telah bocor duluan ke Belanda dan ia kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Jayapura. Setelah ia bebas, ia merencanakan pemberontakan lagi. Namun lagi-lagi, semua itu gagal karena ada yang membocorkan dan ia pun kembali ditangkap dan dipindahkan lagi ke Serui. Dan di Seruilah, ia kebetulan bertemu dengan Dr. Samratulangi, Gubernur Sulawesi yang diasingkan ke Belanda. Oke, selanjutnya, pada bulan November 1946, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII. Karenanya, ia kembali ditangkap pemerintah Belanda dan memindahkannya ke Biak. Dari Biak, tanpa pengetahuan Belanda, ia melarikan diri ke Yogyakarta. Dan pada bulan Oktober 1949, ia kemudian membentuk Badan Perjuangan Irian yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda, sekaligus menyatukannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pihak lain, Belanda tetap berupaya mempertahankan Irian Barat sebagai daerah kekuasaannya. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia sampai pada kesimpulan untuk merebut Irian Barat, walaupun dengan kekuatan senjata militer sekalipun. Namun, pada saat akan
adanya perang terbuka tersebut, Belanda akhirnya bersedia untuk berunding. Setelah berunding, terjadi penandatanganan persetujuan pun resmi dilakukan oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Agustus 1962. Disepakati dalam perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan semua kekuasaannya atas Papua. Dalam penandatanganan tersebut, Silas Papare ikut terlibat sebagai anggota delegasi Republik Indonesia. Tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi menjadi wilayah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan perjanjian New York tersebut. Namun, nama Irian Barat kemudian diganti menjadi Irian Jaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.